Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat di mana saja berada, semoga engkau selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Kali ini aku ingin bercerita tentang Abu Nawas yang memerintahkan muridnya untuk menghancurkan rumah hakim. Seperti yang kita ketahui bersama, di mana saja selalu ada provokator dalam setiap demonstrasi. Begitu juga yang terjadi di era Baginda Khalifah Harun al-Rasyid. Abu Nawas tercatat pernah menjadi provokator demo yang anarkis. Diceritakan pada suatu sore, saat Abu Nawas sedang mengajar para muridnya, ada dua orang tamu yang datang ke rumahnya. Salah satunya adalah seorang wanita tua penjual kain. Yang satunya lagi adalah seorang pemuda berkebangsaan Mesir. Wanita tua itu bercerita, kemudian diteruskan oleh si pemuda Mesir. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas menyuruh murid-muridnya menutup kitab mereka. Baiklah, sekarang kalian pulang. Ajak teman-teman kalian datang kepadaku pada malam hari sambil membawa cangkul, penggali kapak, dan martil serta batu. Para murid Abu Nawas pun merasa heran, namun mereka begitu patuh kepada Abu Nawas dan mereka merasa yakin gurunya berada di pihak yang benar. Saat malam hari, para santri itu datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa peralatan yang diminta oleh gurunya. Berkata Abu Nawas penuh provokasi, "Kalian semua pergilah malam hari ini untuk merusak rumah Tuan Hakim." "Apa? Merusak rumah Tuan Hakim?" tanya salah satu santri yang merasa keheranan. "Kalian jangan ragu, laksanakan saja perintah gurumu ini," tegas Abu Nawas yang menghapus keraguan para santrinya itu. "Barang siapa yang mencegahmu, jangan kalian pedulikan. Terus hancurkan saja rumah Tuan Hakim itu. Ketika ada yang bertanya, katakan saja aku yang menyuruh. Barang siapa yang hendak melempar kalian, maka pukullah mereka dan lemparlah dengan batu," berkata Abu Nawas dengan berapi-api. Setelah berkata demikian, para santri bergerak ke rumah Tuan Hakim itu. Mereka berteriak-teriak sambil menghancurkan rumah Tuan Hakim yang baru itu. Orang-orang kampung merasa heran melihat kelakuan mereka. Ada yang berusaha mencegah tapi gagal karena jumlah murid-murid Abu Nawas terlalu banyak. Maka orang-orang kampung tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat demo anarkis itu, Tuan Hakim dengan tergopoh-gopoh keluar dari rumah. "Mengapa kalian lakukan ini? Apa salah saya? Siapa yang menyuruh kalian merusak rumahku?" Murid-murid Abu Nawas pun menjawab, "Guru kami, Tuan Abu Nawas yang menyuruh kami." Setelah menjawab, mereka semakin semangat menghancurkan rumah Tuan Hakim. Rumah itu roboh dan rata dengan tanah. Tuan Hakim hanya bisa marah-marah karena tidak ada orang yang berani membelanya. "Dasar Abu Nawas provokator, orang gila. Besok pagi aku akan melaporkannya kepada Baginda," ancam Tuan Hakim itu. Esok harinya Tuan Hakim mengadukan kejadian malam itu, sehingga Baginda memanggil Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, apa sebabnya engkau merusak rumah Tuan Hakim?" Abu Nawas dengan percaya dirinya menjawab pertanyaan Baginda Raja. "Wahai tuanku, pada suatu malam hamba bermimpi bahwasannya Tuan Hakim menyuruh hamba merusak rumahnya sebab rumah itu tidak cocok baginya. Ia menginginkan rumah yang lebih bagus dari itu. Karena mimpi itu, maka hamba merusak rumah Tuan Hakim.
Jawab Abu Nawas dengan wajahnya yang serius. Bolehkah hanya dengan mimpi sebuah perintah dilakukan, meski itu melanggar hukum di negara? Hukum mana yang kau pakai itu? Tanya Baginda Raja dengan nada tinggi. Hamba memakai hukum Tuan Hakim yang baru ini, tuanku. Jawab Abu Nawas dengan tenang. Mendengar perkataan Abu Nawas, seketika wajah Tuan Hakim menjadi pucat pasi. Ia gemetar dan terdiam 1000 bahasa. Wahai Hakim, benarkah kau mempunyai hukum seperti itu? Tanya Baginda Raja. Tuan Hakim tidak bisa menjawab. Wajahnya nampak pucat. Tubuhnya gemetaran karena takut. Abu Nawas, tolong jangan membuatku pusing. Coba kau jelaskan kenapa ada peristiwa seperti semalam. Kembali Baginda mencecar Abu Nawas. Baiklah. Wahai Baginda Raja, beberapa hari yang lalu ada seorang pemuda Mesir datang ke negeri Baghdad ini untuk berdagang sambil membawa harta yang banyak sekali. Pada suatu malam anak muda itu bermimpi kawin dengan anak Tuan Hakim. Dia membawa mahar ataupun mas kawin yang sangat banyak. Ini hanya mimpi Baginda. Tetapi Tuan Hakim yang mendengar kabar itu langsung mendatangi si pemuda Mesir dan meminta mahar anaknya. Tentu saja pemuda Mesir itu tidak mau membayar mahar, karena itu hanyalah mimpi. Disinilah terlihat arogansi Tuan Hakim. Ia ternyata merampas semua harta benda milik pemuda Mesir itu, sehingga pemuda itu menjadi seorang pengemis, gelandangan, dan akhirnya ditolong oleh wanita tua penjual kain. Tutur Abu Nawas yang mengakhiri ceritanya. Baginda terkejut mendengar cerita Abu Nawas, tapi masih belum percaya 100%. Maka ia memerintahkan Abu Nawas agar memanggil si pemuda Mesir itu. Pemuda Mesir itu memang sengaja disuruh Abu Nawas menunggu di depan istana. Jadi mudah saja bagi Abu Nawas memanggil pemuda itu ke hadapan Baginda. Kemudian Baginda meminta pemuda Mesir itu menceritakan dirinya sejak datang ke Baghdad. Cerita pemuda Mesir itu sama dengan cerita Abu Nawas. Bahkan pemuda itu juga membawa saksi, yaitu seorang pria tua, pemilik tempat ia tinggal. Kurang ajar, ternyata aku telah salah mengangkat seorang hakim yang bejat moralnya. Baginda sangat murka. Hakim baru itu akhirnya dipecat saat itu juga, dan seluruh harta bendanya dirampas, lalu diberikan kepada si pemuda Mesir. Setelah perkara selesai, kembalilah si pemuda Mesir itu dengan Abu Nawas pulang ke rumahnya. Pemuda Mesir itu hendak membalas kebaikan Abu Nawas. Berkatalah Abu Nawas, "Janganlah engkau memberikan barang apapun, aku tidak akan menerimanya sedikit pun." Pemuda Mesir itu betul-betul mengagumi sosok Abu Nawas. Ketika ia kembali ke negeri Mesir, ia menceritakan tentang kehebatan Abu Nawas itu kepada penduduk Mesir, sehingga nama Abu Nawas menjadi sangat terkenal.